materi pokok tentang bahasa, khususnya yang berkaitan dengan teori, unsur-unsur bahasa, fungsi bahasa menurut Halliday, dan bagaimana semuanya berhubungan dalam kehidupan anak. Aku akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana supaya lebih mudah dipahami. Yuk kita mulai. Definisi bahasa dari berbagai teori. Sebelumnya, kita perlu tahu bahwa bahasa itu bisa dipahami dari banyak sudut pandang. Para ahli punya cara berbeda-beda dalam menjelaskan apa itu bahasa, dan perbedaan pandangan itu disebut teori bahasa. Yang pertama ada teori strukturalis. Menurut teori ini, bahasa ini seperti sistem yang tersusun rapi. Setiap kata, setiap bunyi, dan setiap aturan yang punya tempat dan fungsinya masing-masing. Jadi, bahasa dianggap sebagai struktur yang saling berhubungan. Lalu, ada teori innatis. Teori ini percaya bahwa kemampuan berbahasa itu sudah ada sejak kita lahir. Jadi, manusia itu memang sudah dibekali kemampuan alami untuk belajar bahasa. Selanjutnya, ada teori sosiokultural. Nah, teori ini menekankan bahwa bahasa tumbuh karena adanya interaksi sosial. Anak belajar bahasa karena setiap hari mereka berkomunikasi dengan orang tua, teman, dan lingkungan. Kemudian ada teori fungsional. Dalam teori ini, bahasa dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia, di mana bahasa digunakan bukan hanya untuk berbicara, tetapi juga untuk memberi sesuatu, memberi tahu orang lain, atau mengekspresikan perasaan. Dan terakhir ada teori psikolinguistik. Teori ini fokus pada bagaimana proses mental manusia bekerja saat memahami, mengingat, atau menghasilkan kata. Jadi, bukan hanya apa yang diucapkan, tetapi bagaimana otak memproses. Kalau kita gabungkan semua teori ini, kita bisa melihat bahwa bahasa itu sangat kompleks. Ada struktur, ada fungsi, ada proses mental, dan ada juga peran lingkungan yang semuanya saling berpengaruh. Unsur-unsur dalam pengertian bahasa. Selain teori, kita juga perlu memahami unsur-unsur pembentukan bahasa. Bahasa bukan hanya kata-kata, tetapi terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama ada fonologi, yaitu bagaimana bunyi dihasilkan dan digunakan dalam bahasa. Misalnya perbedaan bunyi B ataupun P. Unsur kedua yaitu morfologi, yaitu cara pembentukan kata. Misalnya kata makan bisa berubah menjadi memakan, makanan, atau dimakan. Lanjut ke unsur ketiga yaitu sintaksi, yaitu aturan bagaimana kata disusun menjadi kalimat. Tanpa aturan sintaksis yang benar, kalimat bisa jadi tidak jelas. Unsur keempat yaitu semantik, yaitu makna dari kata dan kalimat. Bagian ini penting karena bahasa tanpa makna tidak bisa digunakan untuk komunikasi. Adapun yang terakhir yaitu pragmatik, yaitu bagaimana bahasa digunakan sesuai konteksnya. Misalnya, cara kita berbicara dengan teman tentu berbeda dengan cara kita berbicara dengan guru. Kelima unsur ini adalah pondasi dari bahasa. Tanpa menguasai unsur-unsur tersebut, orang akan kesulitan menggunakan bahasa secara tepat. Fungsi bahasa menurut Halliday. Setelah tahu unsur-unsurnya, kita masuk ke fungsi bahasa menurut Halliday, seorang ahli bahasa yang terkenal. Ia menyebutkan ada 7 fungsi bahasa, terutama yang bisa dilihat dalam perkembangan anak. Yang pertama ada fungsi instrumental, yaitu bahasa dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, ketika anak bilang aku mau susu. Yang kedua, fungsi regulatori, yaitu mengatur atau memberi perintah. Misalnya, anak berkata jangan ambil mainan itu. Kemudian ada fungsi interaksional, yaitu membangun hubungan dengan orang lain, di mana anak bisa berkata ayo main bareng. Fungsi berikutnya adalah fungsi personal. Ini digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pendapat. Contohnya, anak bilang aku sedih atau aku suka warna biru.
Yang kelima, ada heuristik, yaitu bahasa yang digunakan untuk bertanya atau mencari tahu. Misalnya, bertanya ke anak-anak, ini siapa? Atau kenapa turun hujan? Yang keenam, ada fungsi imajinatif, yaitu bahasa untuk bermain peran atau berfantasi. Contohnya ketika anak pura-pura jadi dokter atau superhero. Dan yang terakhir, fungsi representasional, yaitu bahasa untuk menyampaikan informasi. Misalnya anak menceritakan apa yang dia lakukan di sekolah. Ketujuh fungsi ini sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari anak dan membantu mereka berkembang secara sosial, emosional, maupun kognitif. Keterkaitan antara unsur bahasa dan fungsi bahasa dalam kehidupan anak, di mana unsur dan bahasa itu saling berhubungan, terutama untuk kehidupan anak. Pada dasarnya, unsur-unsur bahasa seperti bunyi, kata, dan susunan kalimat memberi anak kemampuan untuk menghasilkan bahasa. Sementara fungsi bahasa memberi arah untuk apa bahasa itu digunakan. Contohnya, ketika anak belajar kata air, itu bagian dari unsur bahasa. Tapi, ketika dia menggunakan kata air untuk meminta minum, itu termasuk ke fungsi bahasa. Semakin baik anak menguasai bunyi, kata, dan aturan bahasa, semakin lancar mereka menggunakan bahasa untuk memenuhi kebutuhan, komunikasi, dan mengekspresikan diri. Jadi, unsur bahasa dan fungsi bahasa itu seperti dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya bekerja sama untuk membantu anak berinteraksi dengan dunia sekitar. Jadi, itulah penjelasan tentang teori bahasa, unsur-unsur bahasa, fungsi bahasa menurut Halliday, dan keterkaitannya semuanya dalam kehidupan anak. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami materi lebih mudah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.